Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di channel Idafa SF. Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan jalan rezekinya. Amin. Teman-teman, pagi ini banyak kegiatan yang saya lakukan di kebun depan rumah. Apa saja kegiatan yang akan saya lakukan? Simak videonya sampai akhir ya teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video-video yang ada di channel Idafa SF. Terima kasih untuk yang sudah like, komen, dan subscribe channel Idafa SF. Semua saya doakan agar selalu dilancarkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk yang baru menemukan channel Idafa SF, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video baru berikutnya. Nah, inilah kegiatan saya yang pertama, yaitu membersihkan rumput-rumput liar yang ada di sekitar kebun depan rumah. Rumput-rumput ini cepat sekali pertumbuhannya teman-teman, jadi harus rutin untuk dibersihkan. Rumput yang bagian atas ini tidak saya buang teman-teman, akan saya jemur dan setelah kering nanti dimasukkan ke dalam komposter yang kemarin dibuat. Kenapa harus dijemur dulu? Karena rumput ini gampang sekali tumbuhnya. Jadi kalau tidak dikeringkan, justru nanti di dalam komposter dia akan tumbuh semakin panjang. Jika dalam keadaan kering, maka akan gampang terurai menjadi kompos. Untuk bagian akarnya, nanti akan saya buang ke tempat sampah dan dibersihkan menggunakan cetok semen. Menurut bibi saya, rumput ini sebenarnya bisa dimakan teman-teman. Kalau tidak salah ini namanya rumput remo. Ini bisa direbus, kemudian dimakan menggunakan sambal pecel atau sambal urap. Tetapi saya sendiri belum pernah mencobanya teman-teman. Waktu saya masih kecil, rumput ini sering saya cari untuk makanan kelinci kesayangan saya. Dan untuk saat ini, rumput ini saya bersihkan saja agar kebun saya menjadi lebih bersih. Dan juga untuk menghindari adanya ulat-ulat kecil pemakan daun yang biasa bersembunyi di bawah rumput ini. Nah, inilah rumputnya. Teman-teman tentu kenal dengan rumput ini. Rumputnya saya letakkan di sini agar terkena cahaya matahari sehingga cepat kering. Nah, sekarang tempatnya terlihat menjadi lebih bersih kan teman-teman? Saya lanjutkan dengan kegiatan yang kedua, yaitu menyemprotkan pestisida nabati ke semua tanaman yang ada di kebun depan rumah. Di botol ini masih ada sisa pesnap yang kemarin saya pakai, yang terbuat dari bawang putih, kunyit, dan lidah buaya. Dan untuk kali ini, saya tambahkan rendaman tembakau sebanyak 100 ml. Karena pesnap yang saya buat kemarin ternyata kurang efektif untuk ulat. Pesnap yang terbuat dari bawang putih, kunyit, dan lidah buaya kemarin saya semprotkan langsung ke ulat yang memakan daun dan ternyata hari berikutnya ulat tersebut masih hidup. Makanya saat ini saya tambahkan dengan air rendaman tembakau. Tetapi jangan salah ya teman-teman, karena pesnap dari bawang putih, kunyit, dan lidah buaya ternyata efektif untuk kutu-kutuan dan juga keriting pada tanaman cabai. Jadi penggunaan pestisida nabati organiknya saling melengkapi ya teman-teman. Dan untuk takaran pemakaiannya biasanya hanya menggunakan filling saja. Selanjutnya, kegiatan ketiga yang saya lakukan di kebun depan rumah adalah menambahkan nasi sisa ke komposter yang kemarin dibuat. Beginilah caranya menambahkan nasi sisa ke komposternya ya teman-teman. Yang perlu diingat adalah nasinya sudah ditiriskan
dan tanah yang untuk menimbun juga menggunakan tanah yang kering. Agar nantinya tidak ada air lindi yang mengendap di bagian bawah. Dan menutupnya jangan terlalu rapat ya teman-teman, agar oksigen bisa masuk sehingga proses penguraian komposnya menjadi lebih cepat. Untuk teman-teman yang memelihara unggas dan ikan, tentu cara ini tidak berlaku, karena pasti nasi sisanya diberikan ke unggas atau ke ikan. Karena nasi sisanya bisa dimakan ayam, itik, bebek, atau ikan gurami mungkin. Nah, ini adalah kegiatan terakhir saya dalam berkebun hari ini, yaitu merepotting tanaman kenikir yang sudah semakin membesar. Tanaman kenikir ini di beberapa tempat namanya berbeda-beda ya teman-teman. Secara umum, tanaman sayuran ini disebut dengan kenikir. Di sebuah daerah di Jawa Tengah, ada juga yang menyebutnya dengan suring. Untuk daerah Jawa Barat, biasa menyebutnya dengan randa midang. Dan terkenal juga dengan sebutan ulam raja. Sedangkan orang luar negeri menyebutnya dengan kosmos, karena memang genusnya dari genus kosmos. Sayuran kenikir ini bisa dimakan mentah maupun matang ya teman-teman. Tetapi karena dia mempunyai rasa dan bau yang khas, makanya tidak semua orang menyukai kenikir. Sedangkan saya sendiri sangat menyukai sayuran ini, baik mentah maupun matang. Biji dari tanaman kenikir ini saya dapatkan waktu pulang kampung kemarin teman-teman. Jadi sebelum saya pulang, saya sudah meminta tolong ke kakak untuk mencarikan biji tanaman ini. Alhamdulillahnya pada saat itu biji-biji dari tanaman kenikir ini sudah mulai menua. Jika tidak sedang musimnya, tentu di kampung juga tidak ada ya teman-teman. Oh ya teman-teman, tanaman ini saya repotting setelah berumur 3 minggu lebih setelah saya menyebar bijinya. Alhamdulillah, biji yang saya semai sebagian besar tumbuh. Semoga setelah saya pindah tanam, mereka menjadi cepat lebih besar dan juga subur, sehingga saya bisa cepat memanennya. Amin. Oh ya teman-teman, kenikir yang saya tanam ini berbunga kecil dan berwarna pink kemerahan. Karena ada juga tanaman kenikir yang berbunga besar dan berwarna kuning, oranye maupun pink. Untuk yang berbunga besar, biasanya dijadikan tanaman hias di kebun maupun di pinggir jalan. Walaupun sebenarnya bunga yang berwarna kuning, daunnya juga enak untuk dimakan. Hanya saja, biasanya tidak lazim dikonsumsi untuk para penikmat kenikir. Tanaman kenikir ini, selain dijadikan sebagai sayuran, sebenarnya dia juga bisa dijadikan untuk tanaman obat. Tetapi saat ini, saya tidak membahas tanaman kenikir ini sebagai obat ya teman-teman. Jika teman-teman penasaran, teman-teman bisa mencari sendiri referensinya. Oke teman-teman, kegiatan saya cukup sampai di sini ya. Tetap semangat menanam agar kita bisa menyumbang oksigen untuk bumi kita tercinta. Semoga video ini bermanfaat dan juga menghibur teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.